program kami yaitu Kanvas Story. Dan aku Jingga Siva. Aku Eta Fitri. Kita berada di Pasar Seni Ancol. Di sini kita akan melihat para pelukis menuangkan imajinasinya di kanvanya. Nah, sebelum kita lanjut berbincang ke salah satu pelukis, aku kenalin yuk di berbagai sekitar sini pelukisan-pelukisan yang ada di sini. Nah, kebetulan di sini juga lagi ada acara. Yuk kita lihat. Ayo. Nah, kita di sini sudah sampai di tempat para pelukis. Bagaimana kegiatan di dalam? Kita lihat yuk. Nah, Canvas People, kita sekarang udah ada nih di salah satu seniman yang akan kita wawancarai. Yuk kita lihat. Permisi Pak, kelihatannya sibuk banget. Boleh ganggu sebentar nggak? Ada apa ya? Kami dari Canvas Story, Pak. Iya. Wawancarain Bapak nih. Bapak sebagai salah satu pelukis. Iya. Kalau boleh saya tahu Bapak dengan Bapak siapa? Saya kalau di sini dipanggil Bang Black, kalau nama KTP-nya Haris. Oke, saya panggil akrabnya Bang Black aja. Iya, Bebe aja. Oke. Bang Black, saya mau nanya nih, lukisannya sangat-sangat menarik banget ya ini ya. Iya, Bang Black, ini tuh lukisannya detail banget. Ini kalau boleh tahu tuh tentang apa sih ya Bang Black? Ini gambar situasi pelabuhan yang ada di Tanjung Priuk, ya, Jakarta Utara. Iya. Kalau boleh tahu Bang Black, ya apa namanya, di Tanjung Priok itu kan pelabuhan di situ kan banyak yang ngambil barang-barang gitu ya. Nah itu kontainer semua atau bagaimana Bang Black? Iya ya, namanya pelabuhan ini kan ada kontainer, mungkin ada pengiriman kendaraan, ada pengiriman macam-macam, kan kompleks banget. Bang Black, kalau misalkan melukis Bang Black tuh udah berapa tahun sih melukis? Kalau ngelukis ya udah dari kecil kali ya, ngelukis mah. Oh, Iya. berarti udah senang banget ya sama lukis? Ya udah jadi kerjaan kita lah udah. Cuman kan kerjaan lukis kayak nggak kerja, kayak pemalas. Keren banget sih. Saya tahu. Iya. Di sini sudah berapa lama, Bang Black? Sini udah berapa tahun kali, lupa juga. Udah kali. Lebih dari 10 tahun Mbak? Enggak sih, belum 10 tahun. Oh, Iya. 5 tahunan? Iya, sekitar segitu lah. Bang Black, Iya. di sini pernah ada event nggak sih? Terus Bang Black udah pernah ikut event di mana aja? Di sini sering ada event karena kita punya galeri NAS, Not Art Space namanya. Nah itu kebutuhan Not Art Space itu untuk seniman yang ada di pasar seni. Tapi kalau untuk event di luar sering juga, misalnya kayak kemarin
ada event di pelabuhan, kita kerjasama sama Pelindo untuk art exhibition. Katalognya masih ada di situ. Itu juga melibatkan teman-teman Pasar Seni Ancol dan teman-teman di luar yang emang udah berkegiatan sebagai perupa atau pelukis. Mungkin juga udah setaranya kelasnya nasional Indonesia. Kalau itu untuk pelukisnya tuh tentang di event itu tersebut atau sesuai kreasi aja? Kalau Kita biasanya kalau untuk event itu ada temanya. Misalnya kemarin mengusung tema kebangkitan maritim Indonesia. Jadi kita dalam tema kebangkitan maritim itu apa sih yang kita mau tampilkan? Misalnya kayak gambar yang ada di belakang. Misalnya badai atau apa kayak ombak nerjang, dia tetap lewat kapalnya. Kebangkitan atau apalah kayak gitulah. Oh, jadi setiap event itu temanya masing-masing gitu ya? Iya, pasti ada temanya. Nah, misalnya kemarin yang ada di Balai Budaya Bamblek diundang untuk ikut pameran. Itu 100 tahunnya Pramudia Ananta, 1 abad Pramudia Ananta. Jadi kita akan melukis tentang sosok Pramudia Ananta atau karya yang paling banyak disukai pembaca apa sih, kita buat dalam bentuk versi lukisan baru dikasih tulisan. Nah, kalau lukisan-lukisan yang sudah Bapak buat ini, yang sudah jadi itu, Bapak dijual keluar atau memang di sini aja, atau bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari lukisan ini, Pak? Ada yang dijual keluar, ada yang kita nunggu pembeli yang ada sini atau kolektor yang datang ke pasar seni sih ya. Macam-macam teknisnya ada kita, karena kita kan biasanya ada jaringan hubungan atau dengan sistem mengikuti pameran dan diakhiri dengan lelang. Bisa juga. Oh, di sini ada lelang juga ya, Pak ya? Ada lelang ketika pameran. Kisaran kalau kira-kira nih, kalau lelang itu kisaran berapa tuh, Pak? Dalam Kita satu lukisan. buka harga dari misalnya dari ratusan ribu. Ini misalnya lelang itu dia udah matok harga si pelukisnya itu udah 50 juta misalnya. Tapi tidak menjadikan target 50 juta itu, tapi nanti ada terakhir di 30 pun kalau udah nggak ada yang naikin lagi ya udah stop di 30. Harga tertinggi ngambilnya. Oh, berarti semakin tinggi harganya, berarti semakin banyak peminatnya. Iya, kalau tingginya 100 ribu ya mungkin 100 ribu yang paling tinggi, ya udah di situ nama lelang. Oh, seperti itu. Tapi ada batas maksimal. Batas maksimal itu kita taruh di angka 50 juta misalnya. Tapi dibuka harganya mulai penawaran dari 500 ribu. Ternyata cuman 1 juta gitu ya, nggak naik-naik, ya udah 1 juta. Nah, Pak, boleh nggak sih kasih pesan untuk para pelukis atau untuk anak muda yang sekarang nih, apalagi untuk Kanvas People yang baru ingin memulai melukis, gimana sih caranya biar dia tuh bisa semangat lagi untuk memulai, biar dia tuh nggak bimbang gitu? Jadikan melukis itu sebagai kerjaan dan konsisten dalam berkarya. Itu aja sih, konsisten. Seniman nggak ada yang ngatur, dia sendiri yang ngatur. Yang penting kita Konsisten, dia mau jalurnya kemana, atau realis kah, atau apa, surrealis atau apa, konsisten. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Bapak. Mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya. Nah, Kanvas People, itu dia pesan dari Bang Black. Jadi buat kamu nih yang baru mau mulai atau memang sudah mulai dalam melukis, yuk kita lebih konsisten lagi. Dan kita juga jangan lupa menghargai budaya lokal, karena dari situlah budaya kita berwarna. Nah, aku Jingga Siva. Dan aku Eta Fitri. Kita pamit undur diri dari Pasar Seni Ancol. Sampai bertemu di episode berikutnya di Kanvas Story. Bye!